Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardh fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Shadaqallahul azim. Wa maknahu wallahu a'lam bil murad. Sahabat channel Rahmatul Ummah dimanapun Anda berada, selamat dipertemukan kembali lewat channel Rahmatul Ummah. Mudah-mudahan pertemuan kita setiap hari mendapatkan pahala silaturahim, dan mudah-mudahan keberkahan daripada silaturahim walaupun lewat medsos tetap segala cita-cita kita yang belum terlaksana dikabul dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam khutbah tadi telah saya bacakan surat Al-An'am ayat ke-11. Qul siru fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Di sana ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Apabila kita berjalan atau mengunjungi suatu tempat, maka mungkin di tempat tersebut ada kisah orang-orang yang celaka akibat perilaku yang buruknya. Ada pula misalkan di suatu tempat suatu cerita ya, orang yang selamat karena kebaikannya. Ini dibuktikan. Ayat ini sebetulnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kafir-kafir Quraisy tidak menghina Nabi. Karena apa? Orang-orang terdahulu umat Nabi Nuh menghina Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk umat kaum Nabi Lut di negara Sadum dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya akibat sodomi dan yang lain-lain. Umat-umat yang lain pun, kaum Samud, umat Nabi Soleh alaihissalam yang tidak tunduk kepada Nabi Soleh, bahkan membunuh onta mukjizatnya Nabi Soleh sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya orang-orang kafir Mekah bercermin kepada kisah-kisah orang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita pun, kita membaca Al-Quran, di sana diceritakan tentang kisah-kisah Abu Jahal dan Abu Lahab, bagaimana diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dunia. Juga orang-orang mukmin yang soleh ketika meninggal dunia, kita sudah menyaksikan ketika ada seorang kiai besar yang banyak pengikutnya meninggal dunia. Masya Allah, ribuan bahkan jutaan umat muslim yang melayatnya. Itu akibat perbuatan-perbuatan amal-amal baiknya. Jangan sekali misalkan kita menanam keburukan sehingga keburukan itu akan menyerang kita sendiri akibatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Salah satu contoh, kita telah mengenal tentang Abu Jahal. Abu Jahal ini nama aslinya adalah Ammar bin Hisham. Suatu ketika Abu Jahal itu berjalan melewati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayatin anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana jalisan ma'as sahabah minhum Bilal bin Rabah wa Immar bin Yasar wa Suhaib. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan 3 orang sahabatnya, dengan Bilal, dengan Immar, dengan Suhaib. Dan Rasulullah SAW duduk dengan ketiga orang sahabatnya. Lalu lewatlah Abu Jahal. Kata si Abu Jahal sambil berbisik-bisik kepada teman-temannya, istihza'an anhum. Perbuatannya itu menyempelekan, menghina kepada baginda Nabi SAW dan menghina kepada orang yang mengelilingi Nabi, yaitu ketiga orang sahabat tersebut. Bagaimana ngomongnya? Wahai pengikutku, wahai sahabatku, kata si Abu Jahal kepada teman-temannya,
yaz'amu anna Muhammad anna haula'i mulukul jannah. Wahai para sahabatku, Muhammad itu telah ngomong kepada pengikutnya. Kebetulan pengikut-pengikutnya itu orang-orang fakir semua, orang yang nggak punya, orang yang tertindas, makan sore tidak pagi, pagi makan sore enggak. Sedangkan menurut Muhammad, mereka itu adalah mulukul jannah, orang yang akan jadi raja-rajanya surga. Masa raja surga orang-orang miskin, masa raja-raja surga orang-orang fakir, tidak masuk akal. Itu kata Abu Jahal, menghina kepada Nabi dan menghina kepada sahabat-sahabat Nabi. Karena pandangan Abu Jahal, hidup di dunia bisa dimuliakan hanya dengan harta. Tapi orang mukmin tidak demikian. Mulianya seseorang di dunia hanyalah dengan berbekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah menghina para sahabat Nabi, akhirnya di dunia pun Abu Jahal mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Si Abu Jahal ini meninggal dunia di perang Badar, terbunuh, tertusuk tombak oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang mana Abu Jahal ini badannya tinggi tegap, sedangkan lawan yang dihadapi di perang Badar adalah Abdullah bin Mas'ud, badannya yang sangat kecil, orang tua, tapi badannya ini menurut satu hikayat cuma 1 hasta. Kalau 1 hasta di Indonesia ukuran sedang adalah 48 cm, jadi kurang daripada setengah meter. Abu Jahal orang tinggi, Abdullah bin Mas'ud orang kecil, tapi dalam perang Badar Abu Jahal tidak berdaya melawan kelincahan, kehebatan daripada Abdullah bin Mas'ud, sehingga terbunuh dalam perang Badar. Itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena menghina Nabi dan para sahabatnya. Juga kisah yang lain, ada salah seorang kafir yang bernama Goilan. Karena yataka'alamu bima la yambagi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabah. Goilan itu sering mengeluarkan gosip, kalau sekarang memfitnah, sering mengeluarkan kata-kata hoak, disebarkan. Nabi tidak begini, dikatakan begini. Itulah hoak-hoak yang tidak pantas untuk disebarkan. Goilan itu selalu menyebarkan fitnah tentang perilaku Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Setelah mencerca Nabi, setelah menghina Nabi dengan perkataan-perkataannya yang buruk, akhirnya si Goilan ini berteduh, duduk di bawah tembok tetangganya. Entah apa yang terjadi, dengan tiba-tiba tembok itu rubuh dan menimpa Goilan, dan Goilan meninggal dunia di tempat. Itu langsung diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghina hambaku yang mulia, maka orang tersebut akan diberikan kehinaan olehku, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti Goilan telah menghina Nabi, telah menghina sahabat Nabi karena kemiskinannya, duduk di balik tembok, temboknya pun runtuh dan menimpa pahalaka, sehingga dia menjadi orang celaka, meninggal dunia dalam keadaan kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Disingkat tausiah ini, mudah-mudahan marilah kita sama-sama memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti para alim ulama. Jangan seperti orang-orang yang mengaku pintar dunianya tapi pendidikan agamanya sangat lemah, sampai-sampai menghina para habaib, sampai-sampai menghina para alim ulama. Hati-hati, ulama yang dihina akan berakibat fatal kepada orang yang menghinanya, apalagi memfitnah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Sudah banyak contoh orang-orang yang mencerca dan mencela dan memfitnah para nabi, para rasul, memfitnah para alim ulama. Hidupnya nanti di akhir hidupnya yaitu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Simpanlah dalam hati Anda ada rasa hormat kepada para alim ulama, karena ulama adalah warasatul anbiya. Layak kita hormati. Jangan sampai kita menghormati orang-orang yang
dihinakan oleh Allah, dan kita menghina orang-orang yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu tanda-tanda kiamat. Dunia terbalik, orang yang mesti kita hormati malah kita fitnah, orang yang mesti kita tidak hormati malah kita hormati. Itulah dunia terbalik. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormatilah para alim ulama, hormatilah mereka-mereka yang selalu berjuang di jalan Allah, menyebarkan ajaran Allah di muka bumi ini agar menimbulkan kebaikan untuk diri kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.